Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Devianti dari 12 IPA 4. Di sini saya akan berceramah tentang sedekah dan keutamaannya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bernafas hingga saat ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Tahukah mengapa Islam sangat menganjurkan kita untuk melakukan sedekah? Sedekah memiliki banyak sekali keutamaan bagi mereka yang melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sudah kita ketahui bahwa sedekah tidak akan membuat kita miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan. Misalnya kita keluarkan 1000 untuk bersedekah, Allah akan memberikan kita 100.000. Tujuan utama diperintahkannya sedekah yaitu untuk mensucikan harta kita dan diri kita agar batin tentram dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak sekali keutamaan sedekah jika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya akan menjelaskan 5 keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah dapat mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur, dan hanya seorang mukmin yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti dengan sedekahnya." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang kedua, sedekah dapat memadamkan murkanya Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Sedekah rahasia atau tersembunyi itu dapat memadamkan murka ilahi. Dan yang ketiga, dengan sedekah kita dapat terhindar dari su'ul khotimah atau meninggal dalam kondisi atau keadaan yang buruk. Misalnya, meninggal kecelakaan, meninggal terjebak dalam kebakaran, dan dalam bencana alam. Dengan sedekah akan menolong kita dan menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Wallahu alam. Dan yang keempat, sedekah
mampu menjadi obat bagi orang yang sakit. Penyakit-penyakit disembuhkan karena sedekah yang kita berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Bentengilah hartamu dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu menghindarkan kita dari peristiwa mengerikan dan penyakit. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Umar. Dan yang kelima, yang terakhir, dengan sedekah insya Allah hidup kita akan menjadi berkah dan rezeki kita akan bertambah. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan sedekah tidak akan membuat kita miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan. Maka dari itu Allah sangat menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah paling utama yaitu sedekah pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan amalan yang kita lakukan, karena bulan Ramadan merupakan bulan suci. Nah, itu merupakan 5 keutamaan sedekah yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Demikian keutamaan hebatnya sedekah. Sudah seharusnya kita mempergunakan harta kita dengan sebaik-baiknya untuk fakir miskin, yatim piatu, dan orang yang sedang membutuhkan. Berbagi itu indah. Hari-hari yang Anda lewati akan terasa hampa jika kalian tidak bersedekah. Demikian pidato saya tentang sedekah dan keutamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semua tergerak hatinya untuk bersedekah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.